Sebelum kita lanjutkan videonya, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jika kamu suka video ini, silahkan like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Johan Wahyudi di channel Hanjo Genius. Di video kali ini saya akan bahas tentang cara menentukan gradien dari sebuah persamaan garis lurus. Nah, apa sih gradien? Gradien itu sama aja dengan kemiringan ya. Kemiringan. Nah, karena di sini dia berhubungan dengan sebuah garis lurus, berarti gradien itu nanti yang kita bahas adalah tentang kemiringan sebuah garis. Kemiringan sebuah garis. Nah, pada dasarnya untuk menentukan gradien itu nanti hanya ada dua cara. Yang pertama itu adalah seperti ini. M sama dengan min koefisien X per koefisien Y. Nah, koefisien X per koefisien Y. Tapi di sini ada syaratnya nih. Syaratnya pada persamaan garis lurus itu X dan Y-nya tidak terpisah sama dengan. Tidak terpisah oleh tanda sama dengan. Nah, yang kedua nanti di sini adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, rumus ini bisa digunakan jika diketahui melalui dua buah titik koordinatnya. Titik. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soalnya. Contoh, misalnya di sini tentukan gradien dari garis yang diketahui sebagai berikut. Yang pertama, misalnya di sini bentuknya adalah 3x nih plus 4y sama dengan 12. Yang kedua, misalnya di sini ada 2x sama dengan 3y min 8. Sedangkan yang ketiga, di sini ada titik A, katanya ya, melalui titik A, misalnya di sini 1,2 dan B min 3,5. Nah, seperti ini. Yang keempat, di sini melalui titik C, misalnya di sini min 1,0 dan D 4,-7. Oke. Di sini ada 4 soal. Kita akan coba mengerjakan. Oke, untuk nomor 1. Nomor 1 ini ada 3x plus 4y sama dengan 12. 3x plus 4y sama dengan 12. 3x plus 4y sama dengan 12. Nah, sesuai dengan yang diketahui tadi, hanya ada dua rumus untuk menentukan gradien. Jika diketahui seperti ini, maka rumus yang akan kita gunakan tentunya kita akan memanfaatkan koefisien X dan koefisien Y-nya, sehingga di sini kita akan menggunakan rumus M sama dengan min koefisien X per koefisien Y.
seperti ini ya. Nah, tadi kan kalau di rumus ini tadi katanya X dan Y-nya tidak terpisah sama dengan. Kita lihat apakah di soal ini dia X dan Y-nya terpisah sama dengan atau tidak. Ternyata kalau kita perhatikan antara X dan Y itu tidak terpisah. Oh, aman. Berarti langsung kita bisa gunakan rumusnya. Rumusnya sudah ada negatifnya. Maka di sini koefisien X-nya, ingat koefisien itu artinya angka yang ada di depan variabelnya ya. Ini berarti koefisien X-nya 3. Koefisien Y-nya berarti positif 4. Tanda ini, operasinya itu ikut tanda dari koefisien itu ya. Oke, 4. Jadi di situ gradiennya sudah selesai, min 3/4. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 tadi di sini bentuknya 2x sama dengan 3y dikurang 8. 2x kurang 3y sama dengan ya, 3y dikurang 8. Nah, berdasarkan rumus tadi kan syaratnya x sama y itu tidak terpisah. Tidak terpisah, tapi ini masih terpisah nih. Kalau terpisah gimana? Nah, kalau kalian mau menggunakan rumus ini, maka pindahkan angka 3y ini ke kiri. Maka silahkan cari sendiri. Silahkan dicari ya. Nah, nomor berikutnya, nomor ketiga. Nomor ketiga di sini tadi ada titik yang melalui garis, maksud saya dia melalui 2 titik A dan B. A-nya itu 1,2, B-nya min 3,5. A-nya 1,2 dan B-nya min 3,5. Maka karena dia melalui 2 titik, tentunya kita akan menggunakan rumus gradien yang kedua, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, untuk penggunaan rumus ini sendiri, yang manakah yang menjadi X2, Y2 atau X1 dan Y1 itu terserah kita aja ya menggunakan yang mana. Kalau kita memisahkan di sini X1, maka pasangannya pasti Y1. Di sini X2, maka di sini satunya pasti Y2 begitu. Nah, seandainya seperti ini, maka kita tinggal masukin ini angkanya. Berarti 5 dikurang 2 ya. Ingat Y-nya dulu yang kita kurangkan, per di bawahnya min 3 dikurang 1. Nah, ini berarti jadinya 3 per min 4. Karena salah satunya itu dia negatif, maka hasil akhirnya kita tulis negatifnya itu ada di tengah. Sehingga jawabannya min 3 per 4. Begitu. Nah, bagaimana dengan nomor 4 tadi? Nah, untuk nomor 4 silahkan coba sendiri ya. Silahkan coba sendiri. Nah, kemudian sekarang saya berikan variasinya. Bagaimana yang diketahui itu? Jika yang diketahui itu adalah grafiknya. Misal, ini soal yang kelima ya. Nah, soal yang kelima seperti ini. Grafiknya saya berikan 2 macam. Pertama yang ini ada angka 5 di sini, misalnya ini adalah minus 6. Seperti ini. Grafik yang kedua di sini seperti ini. Nah, ini angkanya 3, di sini minus 2, sama yang di sini ada angka apa nih ya? Minus 2 juga, tapi di sini angkanya 5 deh. Nah, oke. Sekarang bagaimana cara kita menentukan gradiennya ya? Nah, saya tulis M-nya berapa ya yang ini ya? Nah, ini juga M-nya berapa ya? Sama-sama yang diketahui grafiknya. Ingat, yang mendatar sumbu X, yang vertikal sumbu Y. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai gradiennya? Maka yang perlu kalian ingat adalah ketika kalian menemukan bentuk grafik yang dia diketahui titik potong sumbu X maupun sumbu Y-nya seperti ini, yang perlu kalian ingat
angka yang memotong angka yang berada di sumbu Y seperti ini atau titik potong sumbu Y-nya seperti ini, maka ini adalah angka untuk koefisien X. Ingat ya, memang terbalik seperti itu ya. Nah, sedangkan yang ini dia adalah angka untuk koefisien Y. Sehingga karena di sini yang diketahui koefisien X dan koefisien Y, tentunya kita akan menggunakan rumus min koefisien X per koefisien Y. Nah, sehingga dengan mudah di sini kita bisa jawab gradiennya adalah min 5 per min 6. Nah, karena negatifnya ada 2, sederhanakan saja itu coret negatifnya jadi 5 per 6 positif. Nah, inilah gradiennya. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua ini memang sih dia diketahui di sini memotong juga di titik potong di sumbu X maupun sumbu Y-nya, tapi di sini angkanya itu nggak ada, nggak jelas. Jadi kita nggak boleh nebak-nebak di situ ya, karena di sini dia tidak diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya, di situ tidak terdapat angka, maka berarti tidak diketahui itu artinya. Sehingga kita akan menggunakan titik koordinat di sini dan di sini, ini dua titik koordinat yang diketahui ini untuk digunakan menentukan berapa gradien yang ditanyakan. Nah, jangan sampai terbalik membaca titik koordinatnya. Untuk yang di bawah ini berarti 3, minus 2. Yang di atas itu adalah minus 2,5. Sehingga di sini bisa kita gunakan rumusnya M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, sekarang di sini mana yang dianggap X2 Y2, X1 Y1. Nah, itu terserah juga ya. Boleh kalian anggap yang di atas itu X2, Y2, yang di bawah berarti anggap aja X1, Y1 seperti itu. Maka nanti kalian bisa menentukan gradiennya. Baik, untuk yang ini silahkan dicoba juga. Silahkan dicoba tentukan gradiennya. Nah, jadi ada 3 ya yang harus kalian tentukan di situ. Nah, untuk 3 soal ini silahkan kalian coba, kemudian hasilnya kalian tulis di kolom komentar sesuai dengan nomor soalnya. Tadi yang belum adalah nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.